Bismillah bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashraf nahdatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati sesepuh kita Bapak Haji Nalih, juga jamaah kita ada Bapak Yuprizal, kemudian ibu-ibu di sini, ibu-ibu salihah calon penghuni surga, ada Ibu Kenny, ada Ibu Yuprizal, ada Ibu Fakhrunisa, dan para jamaah, juga ada istri saya Fakhrunisa, juga para jamaah dimanapun dapat menjangkau dan mendengar suara kami. Gimana, sehat semuanya? Alhamdulillah. Kita bersyukur diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat melanjutkan kembali kajian tahsin dan tafsir Al-Quran kita, di mana saat ini kita memasuki ayat yang ke-69. Betul ya jamaah ya? Ayat 69. Mari sebelum kita mempraktikkan, alangkah bagusnya kita akan memberikan contoh-contoh bagaimana tata cara membacanya sesuai kaidah yang berlaku dalam ilmu tajwid yang sudah dirumuskan oleh para ulama kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin. Yuk sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا. qa panjang mata bi'i. Qalu ud'u. Qalqalah sughra. Qalu ud'u. Ain ya. Qalu ud'u lana. Lana rabbaka, kapnya hamas, ada udara. Rabbaka yubayyin lana, idgham bila gunnah. Yubayyin lana ma launuha. Ma launuha, wawunya madlin. Lau bukan o ya, lau u. Ma launuha. Qala innahu gunnah di sini, nun musyaddadah tajibul gunnah. Innahu yaqulu
innaha nun musyaddadah tajibul gunnah. Nun bertasyid wajib dibaca dengung. Innaha baqaratu qaf ya dari pangkal lidah qaqiqu. Baqaratu safra'u tunsa ikhfaha qiqi samar dan dengung. Baqaratu safra'u ranya mat tabi'i bertemu hamzah di satu kata namanya mat wajib muttasil. Panjang 4 harokat. Safra'u faqi'un qaf ya. Faqi'un. Faqi. Kemudian ain faqi'un. Tengah kerongkongan. Faqi'un launuha. Faqi'un launuha. Tasurrunna. Alif lam bertemu nun. Alif lam syam. Siyah. Ma'al gunnah. Bersama dengung. Tasurrunna. Dha ya. Ujung lidah bersama ujung gigi seri atas. Dhi. Nadhirin ya. Nadhirin. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Ya, silakan Pak Yubrizal untuk mencobanya. Gunnah Pak. Tahan dulu sebentar. Faqi bukan faqi ya. Dari pangkal lidah faqi. Ulang. Ya, lanjut ke ibu-ibu silakan. Ibu Kenny, coba silakan. Qalu da'u lana. Ain bu ulana. Ain ya. Qala hunya panjang hu. Hanya panjang ada alif. Innaha faqi'un. Gunnah bu tasurun. Gunnah nun batasyid tasurun. Tasurrun.
Roknya tasdid. Tasurrun. Tasurrunna. Tasur. Run. Tasurrun. Alhamdulillah. Makasih. Lanjut Ibu. Gunnah Bu. Innaha. Fa ada alif. Faqi'ul. Alhamdulillah. Perbaiki ainnya Bu. Faqi'un ainnya. Faqi'un. Ai'un. Oke, terima kasih. Selanjutnya silakan. Sof fa ya. Sof ra. Gunnah Ibu. Tasurrun nazirin. Ulang dari innaha. Alhamdulillah. Perbaiki Bu ainnya. Faqi'un. Ai'u. Tengah kerongkongan. Faqi'ul launuha. Lanjut. Silakan. Alhamdulillah. Oke, kita ulang sama-sama terakhir supaya menyempurnakan pahala kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin. Qalu artinya mereka berkata, ud'u mohonkan
Doa kan? Doa. Da'a. Ud'u, mohonkan. Lana, bagi kami. Rabbuka, Rabbaka, Tuhanmu. Yubayyin, dia menerangkan, ya, dia menjelaskan, agar dia menerangkan. Lana, bagi kami. Ma, apa. Launuha, warnanya. Launuha artinya warnanya. Yaqulu, dia berfirman. Innaha, sesungguhnya atau bahwasanya, baqaratun, sapi betina, safra'u, artinya kuning. Safra itu kuning, yellow. Faqi'un, sangat kuning atau kuning tua. Kuning, sangat kuning atau kuning tua. Faqi' namanya ya. Kalau kuning biasa namanya safra. Kalau kuningnya tua namanya faqi', ya. Launuha, warnanya. Tasurru, apa? Menyenangkan. Ya, menyenangkan. An-nazirin, orang-orang yang memandang. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning. Yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mereka semuanya berkata kepada Nabiullah Musa, mohonkanlah pada Tuhan Anda supaya jelas warna sapinya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Lalu Nabi Musa menjawabnya sesuai firman Allah Ta'ala, sapi yang disembelih nantinya sapi kuning tua warnanya. Salatullah salamullah ala taha. Salatullah salamullah ala yasin. Sapi kuning tua warnanya, carilah kalian dengan segera sapi yang enak dilihatnya, menyenangkan dipandangnya. Salatullah salamullah ala taha. Salatullah salamullah ala yasin. Semoga kalian mendapatkannya dimanapun saja sapi berada,
sesuai dengan kriterianya, agar penyembelihan terlaksana. Salatullah salamullah ala Taha, salatullah salamullah ala Yasin. Apabila sapi betina telah disembelih nantinya, maka pelaku pembunuhnya dapat diketahui bersama. Salatullah salamullah ala, salatullah salamullah ala Yasin. Ini adalah level ketiga dari penolakan dan pembangkangan kaum Bani Israil. Awal mulanya pertama disuruh menyembelih seekor sapi betina, tetapi tidak langsung dikerjakan. Mereka malah bertanya lagi. Penolakan yang kedua, pembangkangan yang kedua, sapinya kira-kira umurnya atau jenisnya seperti apa? Maka Nabi menjawab, yaitu tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Tetapi oleh kaum Bani Israil tidak segera dilaksanakan. Kembali lagi menolak, membantahnya, tidak mau melaksanakan dengan segera, nanya lagi. Ini yang ketiga, level ketiga. Kira-kira sapi betina tersebut warnanya apa? Padahal kalau secara instruksi atau perintah dari Nabi Musa sudah sangat jelas. Dari jawaban pertama Nabi Musa mengatakan apa? Sembelihlah seekor sapi betina. Itu kan sudah jelas. Terserah mau tua kek, mau muda kek, mau warnanya apa kek, yang penting dipotong itu, disembelih. Karena ini organ mendadak penting. Ya. Tujuan diadakannya penyembelihan ini kan ingin mencari tahu siapa dalang pembunuh orang kaya tersebut, karena sempat terjadi pertikaian bahkan pembunuhan antara mereka. Mereka saling tuduh menuduh. Pembunuhnya si A, si B, si C. Ya. Karena tidak selesai masalahnya, lalu mereka mengadu kepada Nabi Musa untuk menyelesaikan permasalahan mereka dan mencari tahu siapa dalang pelaku salah seorang warga dari mereka, yaitu orang kaya tersebut. Ya. Ini yang ketiga. Mereka disuruh untuk mencari sapi yang berwarna kuning. Kuningnya pun bukan kuning biasa, kuning yang tua. Lalu enak dilihat, enak dipandang, mulus, nggak ada cacat. Kalau ada belang sedikit nggak boleh. Jadi kuningnya sempurna, kuning tua. Ini kan merepotkan, menyulitkan bagi mereka. Memang di segala zaman itu selalu ada pengaduan, ada curhatan. Dari Nabi Adam sampai Nabi Musa, termasuk zaman kita. Kalau zaman dulu karena manusia masih jarang dan tingkat kejahatan manusia begitu dahsyat, mereka itu rata-rata menyembah berhala, maka diutuslah para nabi dan para rasul langsung dari Allah Ta'ala untuk menyelamatkan umat manusia. Ketika mereka mengalami masalah, entah itu masalah pribadi atau masalah dengan tetangga, masalah-masalah tentang kehidupan sehari-hari yang tidak bisa tertangani,
mereka segera berkonsultasi kepada para nabi. Ya, tentu modelnya ya macam-macam ya. Ada yang kasar ya, ada yang ngeyel, ada yang macam-macam sifatnya, wataknya. Memang dari dulu sampai saat ini, sampai kapanpun manusia dalam pengaduannya itu ada yang secara baik-baik, ada yang kasar, ada yang sifatnya menghina, ada yang sifatnya mengetes. Ya, ini seperti kaum Bani Israel, sudah diberikan solusi tapi masih mencari alasan-alasan, pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita sebagai umat Islam boleh kita mengadu. Mengadunya di sini bukan karena kita cengeng, ya, bukan karena kita apa sih ya, baperan, bukan. Jadi kita ngadu karena kita benar-benar memiliki masalah yang sangat besar, sangat berat. Kalau tidak mengadu nanti susah sendiri, pusing sendiri. Mengadunya pun pada tempat yang legal, yang dibenarkan, yang tidak menyebabkan terjadinya masalah makin parah. Kalau kita tinggal di lingkungan RT, ya mengadunya kepada RT. Apa masalah kita? Masalah kebersihan, ya masalah penataan lingkungan, mengadunya ke RT secara baik-baik ya, secara kekeluargaan, dari hati ke hati. Insya Allah pengaduan kita itu akan direspon oleh para pengurus. Tapi kalau ngadunya kita kasar ya, malah menghina, merendahkan RT kita, ini nggak boleh. Jangan meniru-niru kaum Bani Israel. Ya, sudah dijelaskan masih saja ngel, masih saja membantah. Nah, kalau di tingkat keluarga, ya istri mengadu kepada suami, mau kemana lagi itu, kasihan. Istri tiap hari mungkin sendiri di rumah, ya banyak pekerjaannya, banyak tugas-tugasnya. Mungkin saat-saat tertentu sangat pusing, ya ini susah itu susah. Mengadunya kepada siapa? Suami. Suaminya siapa? Suaminya sendiri. Jangan ngadu pada suami orang lain, ini bermasalah nanti. Ya, ini banyak terjadi permasalahan rumah tangga, ngadunya sama suami orang atau istri orang. Sama ketika suami juga mengalami suatu kendala dalam kehidupan rumah tangganya, entah itu dalam hal suguhan, ya, pelayanan, perhatian, mungkin ada yang kurang, ya suami juga bisa mengadu kepada istrinya. Insya Allah kalau kita gunakan hati yang lembut, pikiran yang bersih, maka akan mendapatkan solusinya. Tapi kalau belum apa-apa kita teriak-teriak, marah-marah, ini nggak bisa, karena setan ikut ngompor-ngomporin di situ. Tapi kalau dengan hati yang lembut, hati yang bersih, ya pikiran yang jernih, insya Allah akan menemukan solusinya dalam kehidupan. Begini jamaah, kalau dengan kelembutan masalah kita selesai, mengapa harus marah-marah? Betul jamaah? Kalau dengan diskusi penuh kelembutan semuanya dapat terselesaikan, ya gunakan saja kelembutan. Karena umumnya kalau kita emosi bukan menyelesaikan masalah, malah tambah masalah. Karena ketika orang emosi marah-marah, akalnya enggak berfungsi. Emosinya lagi tidak normal. Ya, pikirannya tidak fokus, namanya lagi emosi. Oleh karena itu ketika kita mengadu, ya sebelumnya badan kita setel dulu, pikiran kita, hati kita setel dulu. Bila perlu berdoa dulu, ya memohon pada Allah agar pengaduan kita itu benar-benar dibimbing oleh Allah SWT sehingga menemukan solusi dalam kehidupan.
dupan, subhanallah, masya Allah ya. Quran memberikan gambaran kepada kita bahwa jangan sampai mengadu seperti eranya kaum Bani Israil. Mereka itu mengadunya bukan untuk mencari suatu jawaban, malah sengaja untuk memberikan suatu pekerjaan, suatu beban kepada para nabi mereka. Ya, jadi niatnya mereka itu bukan untuk mencari suatu solusi, suatu kebenaran, malah ngeledek ya, malah mengeledek. Bahkan ada yang mengetes. Kan kita bisa melihat itu pengaduan orang itu dari cara bicaranya, ketahuan itu. Kalau belum apa-apa udah menyalahkan, ya sudah marah-marah, berarti itu enggak bagus. Tapi kalau dari pertama dia sopan, salam dulu, mohon maaf dulu, kemudian berusaha untuk mencari titik temu, insya Allah akan terselesaikan. Jadi para jamaah sekalian, seberat apapun masalah kita, kalau kita bicarakan baik-baik, ada jalan keluarnya. Sebenarnya kita itu salah pengertian, salah pendapat karena kurangnya keterbukaan di antara kita, kurangnya transparansi. Apalagi kita tinggal di komunitas berbagai macam model-model manusia, maka kita harus bersama-sama sedapat mungkin untuk mengkomunikasikan, ya, berkomunikasi, saling mencari tahu kebenarannya. Jadi jangan kita cepat menuduh sembarangan, menfitnah sembarangan, karena itu akan menjadi suatu yang dapat memicu tidak akurnya hubungan-hubungan di antara kita. Jadi kita ini adalah sama-sama manusia, ingin sama-sama hidup rukun, ingin sama-sama hidup aman, ingin sama-sama hidup bahagia. Mari kita bersama-sama saling membuka diri, berdiskusi, mencari jalan keluarnya. Insya Allah akan terbuka jalan-jalan yang lebar di tengah-tengah kita. Jadi kesimpulannya, tujuan dari Nabi Musa memerintahkan kaumnya ini menyembelih seekor sapi betina agar diketahui siapa dalang pembunuhan di balik itu. Ya, cuman mereka itu karena merasa nggak masuk akal ya. Mereka tuh maunya mencari jawaban langsung, nggak perlu pakai nyembelih sapi betina ya. Karena dihubungkan, apa hubungannya kita menyembelih seekor sapi betina dengan mengetahui siapa dalang pembunuhnya. Tapi itu kan bimbingan Allah, ya, kehendak Allah ya. Jadi ada maksud hikmah tersembunyi yang mungkin secara logika akal belum dapat dijangkau, tapi secara hikmah pembelajaran ada faedah-faedah yang dapat kita rasakan kelak di kemudian hari. Jadi inilah di antara poin-poin penting yang dapat kita tangkap dari pembelajaran yang sangat penting berharga ini, agar kita dalam menerima suatu perintah atau instruksi kita harus segera melaksanakan demi terciptanya suatu keadaan yang lebih baik dan lebih kondusif. Alhamdulillah. Sekiranya ada hal yang benar, insyaallah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ada yang salah, itu kekurangan dan kebodohan saya. Semoga kita semuanya, lingkungan kita, masyarakat kita selalu dapat rukun bersama-sama, kompak utuh bersama-sama, membangun tempat kita, warga kita menjadi warga yang benar-benar aman, berkah dan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya selalu sehat, diberikan rezeki, diberikan kekuatan iman Islam untuk dapat terus berkiprah secara nyata di tengah-tengah kehidupan masyarakat, sehingga nanti kita dikenal, bila kita meninggal nanti dikenal orang-orang yang telah berbuat untuk kebaikan kita bersama. Amin ya rabbal alamin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.